Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 17 Januari 2023. Kali ini bersama saya Karyawan Sebiring. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pohon tumbang yang menutupi badan jalan lintas Sumatera di pusat kota Penyambungan Mandailing Natal mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Aksi heroik dilakukan seorang pemuda untuk bersihkan sisa pohon tumbang yang menimpa satu tiang listrik dan merusak pagar Taman Pasar Lama Penyambungan di Jalan Lintas Sumatera Pusat Kota Penyambungan Mandailing Natal. Meski hujan gerimis, pemuda yang bernama Roy Asrul, warga Penyambungan tidak mengurangi semangatnya untuk membersihkan sisa pohon tumbang di Taman Pasar Lama dengan menggunakan alat seadanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi kemacetan panjang karena sisa pohon tumbang ini menutupi badan jalan. Pohon tua yang tumbang ini setelah ditiup angin kencang disertai hujan deras yang mengguyur wilayah Mandailing Natal. Pohon yang berukuran belasan meter ini tumbang akibat tidak tahan menahan tiupan angin kencang. Datangi angin kencang, beserta hujan lebat. Enggak lama setelah angin dan hujan datang, tumbanglah pohon ini. Jadi saya perhatikan, sudah agak macet tadi. Lalu lintas, saya berinisiatif untuk memotong dahan ini agar lalu lintas kita lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerusakan atau merusak sejumlah fasilitas umum di Taman Pasar Lama. Ya, selama 7 hari dilakukan pencarian orang hilang di hutan Hadian Badian Batang Desa Pagaran Gala-Gala, Mandailing Natal resmi dihentikan oleh tim gabungan Basarnas dan TNI Polri serta warga setempat. Pencarian Fahrudin 58 tahun, warga Kelurahan Tanobato yang hilang saat mencari kayu mulai hari Minggu kemarin di hutan Adian Batang di Desa Pagaran Gala-Gala sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya. Meski tim gabungan sudah melakukan pencarian korban siang malam secara maksimal dengan menyisir hutan belantara sepanjang 20 km dan menerobos sungai dan rawa. Karena sudah melewati waktu yang ditentukan, pencariannya resmi kini dihentikan sesuai SOP tim Basarnas setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan pihak keluarga korban. Komandan Pos Basarnas Mandailing Natal M. Rizal Rangkuti mengatakan, meski pencarian sudah dihentikan, namun jika ada tanda atau informasi keberadaan korban, diharapkan untuk segera menghubungi tim gabungan Basarnas dan TNI Polri serta pihak keluarga. Pencarian kita sudah melakukan penyisiran sampai batas terakhirnya itu di Kecamatan Batang Natal. Dengan keseluruhan titik yang kita cari adalah 6 titik mulai dari hari pertama hingga sampai hari terakhir. Sesuai SOP Basarnas, operasi SAR dihentikan 7 hari dan itu sudah kita sepakati dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dan pemerintah Kecamatan Penyambungan Selatan beserta keluarga dan masyarakat di sana. Pemirsa, harga cabai merah di Kabupaten Humbang Hasundutan terus merangkak naik. Dalam kurun beberapa hari terakhir ini harga cabai berkisar Rp62.000 hingga Rp76.000 per kilogramnya. Harga hasil pertanian komoditi cabai merah terus mengalami tren kenaikan di pasar tradisional Dolok Sanggul. Pantauan hari ini harga cabai merah masih cenderung berada di harga Rp65 hingga Rp70.000 dan berdasarkan informasi dari masyarakat, fenomena tingginya harga cabai merah ini sudah berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu terjadi di pasar tradisional Dolok Sanggul. Bahkan pada beberapa hari yang lalu harga cabai merah yang dijual petani sempat menyentuh angka Rp76.000 per kilogramnya. Beberapa sumber mengatakan kenaikan harga cabai merah ini dipicu akibat tingginya permintaan di pasar, sementara pasokan dari petani berkurang. Banyak petani cabai yang gagal panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu pada beberapa waktu yang lalu. Menurut salah seorang petani cabai merah, Thomson Lumban Gaul, mahalnya harga cabai sudah sangat pantas karena mengingat melonjaknya harga pupuk pertanian. Menurut petani yang berasal dari desa
Parsingguran 2, Kecamatan Polung, kenaikan harga pupuk pertanian dan obat-obatan saat ini melambung tinggi hingga 200% dari harga sebelumnya. Namun begitu, ia mengaku bahwa kenaikan harga cabai merah ini merupakan berkat dan rahmat Tuhan kepada seluruh petani cabai di Indonesia pada umumnya. Ditambahkan Thomson, meski dinamika harga cabai merah masih akan terus mengalami perubahan, ia berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga guna menghindari kerugian bagi petani. Jika fluktuasi harga cabai terjadi, dirinya berharap harga jangan terlalu anjlok karena petani sangat terbebani dengan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan. Hari Minggu itu 64, yang hari Senin itu 76, semalam 62. Oh puji Tuhan, inilah mungkin bantuan Tuhan lah kepada petani. Mengingat saat ini semua pupuk naik dan obat-obatan pun sangat naik 200%. Jadi kami sebagai petani merasakan ini. Sangat berterima kasihlah kepada Tuhan atas harga ini. Bisa kami menikmati dan bisa bertahan lagi untuk bercocok tanam untuk cabai. Pemirsa, pasca revitalisasi lapangan Merdeka Medan tahap pertama, saat ini sudah mencapai 80% dan desain pembangunan yang dikelola Pemko Medan direncanakan tidak akan menghilangkan nuansa khas kota Medan. Revitalisasi lapangan Merdeka Medan pada tahap pertama mulai rampung. Di antaranya tampak pekerja siang tadi mengerjakan pembangunan drainase dan sejumlah pembangunan revitalisasi atau fasilitas infrastruktur lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim peliputan pembangunan destinasi wisata ruang terbuka ini, direncanakan terdapat bangunan panggung rakyat menyerupai daun tembakau sebagai simbol komoditi asli kota Medan. Selain itu, lokasi perparkiran akan dibangun hingga dapat menampung 900 unit kendaraan dengan rincian 500 unit roda 4 dan 400 roda 2. Untuk masa pengerjaan dilakukan dalam 2 tahap yang diharapkan dapat rampung proses penyelesaiannya pada tahun 2024 mendatang dengan konsep multi-years dengan biaya dari APBD Kota Medan. Revitalisasi lapangan Merdeka tahap berikutnya akan dibangun basement, galeri UMKM, jogging track, ruang pertemuan, panggung hiburan serta parkir. Pembangunan revitalisasi lapangan Merdeka Medan yang direncanakan rampung pada tahun 2024 dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas liburan di kota Medan sebagai salah satu destinasi kawasan wisata ruang terbuka publik. Ya pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, zakat pada hakikatnya adalah hal yang paling utama dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan hingga mewujudkan masyarakat yang mandiri. Zakat yang diharapkan mampu mengatasi problema kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan. Akan tetapi sangat diperlukan partisipasi, dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Sebagai umat Islam diajarkan bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah, tapi juga masalah sosial kemasyarakatan. Karena mengatasi masalah sosial adalah bagian yang tidak kalah pentingnya di samping pelaksanaan ibadah formal, bahkan dalam batas-batas tertentu keimanan atau keislaman. Sekda Provinsi Sumatera Utara Arief Trinugroho mengatakan pemerintah akan selalu mendukung Basnas Sumut untuk menjadikan Sumatera Utara lebih sejahtera dan bermartabat. Jadi Basnas Sumut ya, kami kan melihatnya Basnas Sumut itu sudah sangat baik sekali dalam mengelola. Hanya tinggal ditingkatkan tadi program-programnya, terutama di dalam pengumpulan zakat ini. Jadi tadi disebutkan juga oleh Ketua Basnas Sumut bahwa sekitar 46% itu dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari ASN. Berarti kan masih, dan sebagaimana kata Pak Gubernur ada potensi 8,8 triliun zakat di Sumatera Utara ini. Nah ini yang perlu kita maksimalkan pengumpulannya. Kemudian yang kedua tentunya juga penyalurannya. Penyalurannya bagaimana bisa menyentuh sektor-sektor produktif juga.
Ya, kita terus mendukung juga melalui pembentukan UPZ unit pengumpulan zakat dan juga tentunya mengingatkan bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai muslim dan muslimah memang wajib, hukumnya itu ada wajib ya, wajib untuk kita berzakat dan sudah ada aturannya untuk itu. Ketua Basnas Profsu, Profesor Haji Muhammad Hatta mengatakan pada HUT ke-22 Basnas Sumut, Basnas akan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mengamalkan 3 prinsip, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Sementara itu Ketua Basnas Profsu, Profesor Haji Muhammad Hatta menjelaskan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk tasyukuran dan menyampaikan terima kasih kepada Muzaki, Munfikdan, dan para donatur yang telah mempercayakan penyaluran zakat, infak, dan sedekahnya kepada Basnas. Ini merupakan bagian utama daripada tugas kami dalam pengelolaan zakat ini. Bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat, infak, sedekah dari masyarakat, dan kemudian bagaimana kita bisa mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentu saja membutuhkan kerja keras, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Basnas sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah yang terpercaya. Tentu saja yang pertama, bahwa zakat, infak, sedekah ini kita salurkan kepada mereka-mereka yang berhak. Ada 8 asnaf di dalam Al-Quran. Harus kita berikan kepada mereka. Bahwa apa yang kita lakukan ini bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah. Bagaimana kita dalam progres yang kita lakukan itu melibatkan seluruh pihak, dan kita berharap agar para mustahik yang mereka yang menerima pada saat ini pada suatu ketika bisa menjadi muzaki. Ketua Basnas Sumut menyampaikan zakat infak sedekah pada tahun 2022 dapat terkumpul sebesar 18 miliar 116 juta lebih. Sedangkan realisasi penyaluran kepada 8 asnaf sebesar 10 miliar 848 juta lebih. Dikatakan penyaluran zakat yang sudah terkumpul sebaiknya harus disampaikan kepada yang membutuhkan karena akan melanggar syar'i juga melanggar undang-undang yang berlaku. Pada HUT ke-22 Basnas Sumut turut diberikan bantuan kepada kaum duafa dan fakir miskin. Pemirsa, Kabupaten Langkat merupakan wilayah yang terdiri dari beragam suku budaya dan etnis. Kini sudah berusia 273 tahun, diperingati dengan sidang paripurna DPRD Langkat berbusana daerah. Puncak Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-273 ini diawali dengan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPRD Kabupaten Langkat siang tadi. Ratusan perwakilan masyarakat Kabupaten Langkat dari berbagai etnis, suku, dan budaya menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat. Puluhan anggota DPRD Kabupaten Langkat juga menghadiri sidang dengan memakai pakaian adat masing-masing daerah. Dengan mengusung tema Langkat Berbudaya, Bangkit Pariwisata, dan UMKM Maju. Pada sidang paripurna DPRD kali ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten 1 Pemerintahan, Wakil Wali Kota Binjai, dan anggota DPR RI. Selain agenda sidang paripurna DPRD, Puncak Hari Jadi Kabupaten Langkat ini juga memberikan penghargaan kepada para bupati, ketua DPRD, dan sekretaris daerah yang pernah menjabat sebagai pimpinan di wilayah Kabupaten Langkat. Selain pemberian penghargaan kepada para pemimpin yang pernah menduduki jabatan di Kabupaten Langkat, juga diberikan penghargaan kepada para siswa berprestasi seperti Aujan, juara 2 Hafiz Internasional di Mesir, para duta desa, serta pengelola UMKM. Informasi berikutnya, pemirsa, pemerintah Kota Medan melakukan rapat koordinasi penghentian status PPKM di Kota Medan. Bertempat di Aula Pemko Medan, rapat tersebut dipimpin Asisten Pemerintah Kota Medan Muhammad Sofian pada Senin sore. Dalam rapat koordinasi itu dihadiri seluruh camat Kota Medan dan instansi terkait. Rapat penghentian status PPKM di seluruh wilayah Indonesia sebelumnya sudah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Desember lalu, dan pencabutan status PPKM juga tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Asisten Pemerintah Kota Medan Muhammad Sofian
mengatakan dalam rapat koordinasi kali ini ada beberapa poin penting yang dibahas terkait pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Salah satu yang dibahas adalah peraturan daerah terkait pandemi COVID-19 dan keberadaan Satgas COVID. Sofian menilai bahwa keberadaan Satgas COVID di Kota Medan masih dibutuhkan karena untuk di pusat sendiri Satgas COVID belum dibubarkan seiring pencabutan status PPKM. Tentang transisi pandemi ke endemi ini tidak lanjut daripada pengumuman penghentian PPKM oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi kami di pemerintah Kota Medan ini membahas apa yang harus kita lakukan dengan era transisi ini. Ya kan? Kita memiliki regulasi tentang hal-hal yang terkait dengan penanganan COVID. Nah, bagaimana regulasi ini untuk saat masa transisi ini? Nah, ini yang kita bahas dalam rapat hari. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya akan air, Perumda Tirta Nadi menargetkan pada tahun 2023 kebutuhan air masyarakat Kota Medan sekitarnya akan terpenuhi, yaitu dengan mempercepat pembangunan IPAM yang baru. Perumda Tirta Nadi tengah membangun instalasi pengolahan air minum IPAM seperti di Pulau Brayan, kapasitas 500 liter per detik, pembangunan IPAM Mebidang kapasitas 1.100 liter per detik, kawasan Johor kapasitas 400 liter per detik, dan penambahan jalur pipa Hamparan Perak kapasitas 100 liter per detik. Adapun keseluruhan pembangunannya akan selesai pada tahun 2023. Perumda Tirta Nadi terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pihaknya menargetkan pada tahun 2023 kebutuhan air masyarakat Kota Medan sekitarnya akan terpenuhi, yaitu dengan mempercepat pembangunan IPAM yang baru. Perumda PDAM Tirta Nadi Kabir Bedi mengatakan pihaknya terus bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi Perumda Tirta Nadi adalah salah satu perumda terbesar dan terbaik di Indonesia. Untuk menunjang pelayanan saat ini, Perumda Tirta Nadi tengah melakukan perekrutan pegawai melalui seleksi. Perumda Tirta Nadi menyerahkan proses seleksi melalui pihak ketiga, yakni P3M USU dengan sistem live storing yang lebih jelas tampak transparan. Semua proses seleksi sudah sepenuhnya terlaksana secara independen dan profesional. Dari seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga itu menentukan hasil dari total peserta 430, ada sekitar 200 peserta nantinya akan masuk ke tahapan seleksi wawancara oleh tim internal dan akan diambil 70 pegawai dari honor dan 30 dari luar. Bahwa sebenarnya terjadi pelayanan masyarakat ini yang belum maksimal karena mengingat kita punya kapasitas produksi air itu masih di bawah kebutuhan. Jika ditanya kebutuhan itu lebih kurang sekitar 11.000 liter per detik. Tetapi kita baru ada airnya itu 7.200 liter per detik. Ini sebenarnya 7.200 juga sudah kita tambah. Jadi kalau kita perhatikan di 2021 kita sudah masuk 600. Jadi sebelumnya itu cuma 6.600 liter per detik. Sekarang sudah 7.200. Jadi sudah ada penambahan 600. Tetapi penambahan 600 ini masih jauh daripada kurang. Artinya itu kita butuh 11.000 ya. Jadi masih ada kekurangan yang kita butuh itu sekitar 3.800 liter per detik. Nah, terhadap yang 3.800 liter per detik ini kita sedang membangun. Yang pertama itu ada nanti Mebidang ada 1.100 liter per detik. Sebagian itu besar itu untuk Medan. Kemudian yang kedua kita akan bangun sekarang instalasi air dengan kerjasama pihak swasta di Johor itu 400 liter per detik. Kita harapkan di Agustus ini selesai. Ini milik rakyat Sumatera Utara. Nah tentunya kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung di Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara. Di dalam rekrutmen ini kami melaksanakan rekrutmen ada sekitar 30 orang dari eksternal. Itu kami kerjasamakan dengan USU ya. Ketua Forum Wartawan Peduli Air yang juga Bendahara Umum Relawan Indonesia Kerja, Alian Napiah Siregar memberikan apresiasi kepada Perumda Tirta Nadi yang saat ini terus berbenah. Sarana prasarana bertahap dilengkapi, tata kelola administrasi ditata rapi, SDM pegawai dilatih dalam penerapan sistem digitalisasi, upaya pencegahan penyuapan terhadap kinerja bawahannya. Pihaknya mendukung kinerja Direktur Utama Perumda Tirta Nadi untuk membesarkan perusahaan dalam melayani kebutuhan air bersih. Alat terobosan kita dapat
informasi tadi juga bahwasanya kita komunikasi dengan Pak KBBD akan ada pelayanan untuk pelanggan yang mau masuk air pump udah mulai bisa pakai drive-thru. Drive-thru plus sekarang ini masyarakat juga pembayaran itu secara online, tidak lagi ke pribadi orangnya gitu loh. Kenapa? Karena itu lebih bagus dan mengantisipasi indikasi korupsi hal-hal yang dari pihak-pihak tertentu gitu loh. Bahwa kepemimpinan Pak KBBD ini mungkin bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Saat ini saya sudah baik, mungkin bisa lebih baik lagi gitu loh. Karena dia orangnya memang orang yang pekerja keras. Pekerja keras, tangguh dan ulet. Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah Kota Tanjung Balai berhasil mewujudkan capaian Universal Health Coverage atau UHC atau Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dengan capaian lebih dari 95% atau 171.585 masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan secara gratis. Layanan kesehatan secara gratis bagi warga Tanjung Balai ini dapat dilakukan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP maupun di tingkat lanjutan FKTI yang bekerja sama dengan BPJS di seluruh Indonesia dengan mengikuti ketentuan dan alur jenjang layanan. Pencapaian tersebut karena pemerintah Kota Tanjung Balai serius dalam menjaga kesehatan warganya sekaligus mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Tanjung Balai sehingga ini memberikan kontribusi positif dalam upaya percepatan Universal Health Coverage atau UHC di Kota Tanjung Balai. UHC ini dinyatakan efektif jika seluruh masyarakat memiliki akses mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, berkualitas tanpa hambatan finansial. Layanan kesehatan secara gratis yang diberikan kepada warga Kota Tanjung Balai ini terungkap saat dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Tanjung Balai yang dilakukan Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kisaran Dr. Leni Marlina yang dilakukan di Aula Sutrisno Hadi, kantor Wali Kota Tanjung Balai kemarin. Wali Kota Tanjung Balai Waris bersyukur karena kesepakatan kepesertaan BPJS Kesehatan di Tanjung Balai sudah mencapai UHC sebanyak lebih 95% dari total jumlah penduduk. Launching pemberian kartu BPJS untuk masyarakat Kota Tanjung Balai berobat gratis. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini Kota Tanjung Balai mencapai target UHC yaitu 95% dari jumlah penduduk Kota Tanjung Balai 179.000 jiwa lebih dan yang sudah tercover yang dibantu pemerintah yaitu 171.000 jiwa lebih. Artinya bahwa kaya miskin insya Allah masyarakat Tanjung Balai ini akan kita masukkan ke program BPJS. Kepala Cabang BPJS Kisaran Dr. Leni Marlina mengatakan UHC ini sebagai wujud capaian terjaminnya kesehatan masyarakat Tanjung Balai. UHC ini adalah suatu kondisi di mana suatu wilayah itu masyarakatnya dapat mengakses pelayanan kesehatan kapanpun, dimanapun dengan tanpa ada hambatan finansial. Artinya mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan hanya menggunakan kartu Indonesia Sehat. Secara data, penduduk Tanjung Balai seperti yang disampaikan Pak Wali Kota tadi bahwa saat ini kondisinya untuk seluruh segmen kepesertaan Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai di angka 95,54. Nah, sesuai arahan dari pemerintah pusat bahwa daerah-daerah yang sudah mencapai angka 95% cakupan kepesertaannya itu sudah dinyatakan sebagai daerah dengan kondisi Universal Health Coverage. Di akhir acara diserahkan kartu kepesertaan JKN KIS kepada peserta PBPUBP yang didaftarkan Pemkot Tanjung Balai tahun 2023. Pemirsa, informasi serba-serbi Imlek dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Semarak perayaan Imlek tahun 2023 meningkat pasca COVID-19 yang ditunjukkan pengunjung pasar pernak-pernik Imlek meningkat 20%.
Pasca COVID-19, pengunjung pasar pernak-pernik Imlek meningkat di Pasar Modern Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara kemarin. Animo masyarakat Tionghoa dalam persiapan perayaan Imlek tahun 2023 terlihat lebih ramai dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sepekan menjelang perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 22 Januari mendatang. Berbagai persiapan perayaan Imlek seperti berbelanja pernak-pernik Imlek dan makanan khas Imlek ramai diburu warga Tionghoa. Berdasarkan penanggalan Tionghoa, sio kelinci ditetapkan pada Imlek tahun 2023. Warga Tionghoa pengunjung pasar modern bernama Yenti menjelaskan pada tahun ini persiapan perayaan Imlek berbeda dari tahun sebelumnya. Ia bersama keluarga memenuhi kebutuhan perayaan Imlek dengan berbelanja pernak-pernik Imlek dan makanan, diantaranya manisan dan buah-buahan. Jadi kita lagi kenapa di makan-makan di sini karena ramenya inilah makin sibuk kita. Biasanya Kak, kalau Kakak pribadi atau keluarga biasanya Imlek itu belanja apa? Kita belanja manisan, coklat, kerupuk, minuman kaleng. Kalau buah Kak? Buah kita jeruk, apel ya. gitu. Apa harapan kita Kak? Hah? Harapan kita lah. Iya, harapan kita semoga COVID ini makin menjauh. Kita sudah sama masa Islam. Petugas pasar modern bernama Pangeran menyebutkan pengunjung pada tahun ini cenderung meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Imlek ini biasanya identiknya dia ke buah, ya. Ke buah, jadi banyak customer kita ini selain membeli buah-buahan, saat itu juga membeli berupa kayak minuman-minuman kaleng juga, minuman kaleng dan minuman dan buah-buah kaleng juga. Nah itulah biasanya ciri khasnya gitu. Prediksinya bisa hari ini puncaknya, tapi bisa juga nanti H-3 berarti hari Jumat atau hari Kamis Jumat. Pada Imlek tahun ini masyarakat berharap perayaan Imlek berjalan dengan baik dan bermakna, terhindar dari wabah COVID-19. Sementara itu pemirsa, jelang perayaan Imlek 2023 warga Tionghoa di Kota Medan mulai mencari berbagai kebutuhan untuk merayakan Imlek. Pernak-pernik Imlek yang membuat semarak perayaan Tahun Baru bagi warga Tionghoa telah tersedia dengan aneka hiasan mulai dari lampion, hiasan dinding, patung, pohon buah, dan aneka hiasan lainnya. Perayaan Imlek sangat identik dengan pembagian angpau yang saat ini banyak tersedia dengan aneka bentuk dan hiasan. Salah seorang pengelola pasar buah di Kota Medan, Harapan Dabuke, mengatakan 5 hari jelang perayaan Imlek, warga Tionghoa sudah memadati pasar buah untuk memenuhi kebutuhan perayaan Imlek. Adapun jenis buah yang banyak dicari warga Tionghoa dalam merayakan Imlek adalah jeruk impor, apel, anggur, pir, dan aneka buah lainnya. Sementara itu buah nenas untuk sembahyang juga banyak dicari mengingat nenas dijadikan sarana untuk sembahyang, biasanya nenas kualitas super. Harapan Dabuke juga mengatakan permintaan buah dan aneka pernak-pernik Imlek meningkat tajam tahun ini, mengingat status PPKM sudah dicabut oleh pemerintah. Pas kebetulan pula Imlek di tahun ini sudah jatuh di bulan Januari, jadi satu keuntungan bagi kita di mana animo masyarakat begitu tinggi kita lihat untuk berkunjung ke toko kita, ya, di mana sudah ada, boleh kita bilang, aturan tidak begitu ketat lagi gitu. Jadi untuk pembelanjaan produk-produk Imlek di toko kita cukup besar lah kita bilang gitu, ya, mulai dari pernak-pernik Imlek, alat sembahyang, semua yang untuk kebutuhan Imlek kita sediakan cukup gitu Pak. Kalau kita lihat sih memang ada penaikan harga, tapi ya tidak begitu signifikan. Masih dalam tahap terjangkau masyarakat, memang ada daya beli yang kita lihat menurun. Tapi karena mungkin ini ya season Imlek, hari besar, jadi animo belanja itu tetap tinggi gitu Pak. 1 hari menjelang perayaan Imlek nantinya jumlah masyarakat yang datang ke pusat perbelanjaan akan semakin ramai untuk melengkapi kebutuhan yang akan digunakan oleh warga Tionghoa merayakan Imlek. Sebagai pengelola pasar buah, Harapan Dabuke mengaku sudah mengantisipasi lonjakan pengunjung dan permintaan aneka kebutuhan Imlek. Kendati harga buah dan aneka kebutuhan lainnya mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak mengurangi animo masyarakat Tionghoa untuk membeli berbagai kebutuhan Imlek.
6 hari jelang perayaan Imlek, sejumlah vihara di Kota Medan mulai melakukan bersih-bersih dan pembenahan serta dekorasi agar kenyamanan dan khidmat umat dalam melaksanakan sembahyang Imlek. Di Vihara Setiabudi Jalan Irian Barat, Kota Medan, pekerja sudah mulai sibuk membersihkan sejumlah areal untuk sembahyang serta wadah abu bakaran dupa. Tak hanya lakukan pembersihan di areal sembahyang, dekorasi juga dilakukan seperti penggantian kain tempat di mana patung atau rupang dewa yang hanya dilakukan setahun sekali. Hiasan lampion serta beberapa ornamen lampu guna memperindah vihara tertua di Kota Medan ini juga sudah siap menyambut para umat untuk melakukan sembahyang pada hari Imlek hari Minggu mendatang. Tak hanya di Vihara Setiabudi, di Vihara Gunung Timur Jalan Hang Tuah Medan juga melakukan pembersihan sejumlah rupang atau patung Buddha serta tempat abu sembahyang. Pengurus Vihara Atek mengatakan kegiatan pembersihan vihara ini memang secara rutin dilakukan setiap tahunnya menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Tak hanya mengepel dan mengelap patung Buddha dan ornamen lainnya bagian lampu, serta alat untuk kepentingan sembahyang juga dilakukan pembersihan dan diganti jika masuk dalam kategori yang tak lagi layak pakai. Pembersihan dilakukan guna kenyamanan umat dalam melakukan ibadah pada Imlek nantinya. Sebelum Imlek kita bersih-bersih rupang, bersih-bersih meja sembahyang gitu ya. Karena kalau rupang atau patung Buddha itu patung malaikat-malaikat ya, kita setahun sekali cuma bisa menjelang Imlek baru bisa dibersihkan, kalau hari-hari biasa enggak. Kesiapan ya berkisar untuk upacara keagamaan sih seperti itu aja kesiapannya, bersih-bersih untuk upacara keagamaan kan, persiapan untuk upacara keagamaan. Pembersihan ini dilakukan agar kesiapan untuk melaksanakan ibadah upacara keagamaan perayaan Imlek dapat terlaksana dengan baik. Iya, sementara itu pemirsa, pernak-pernik kelinci pada Imlek tahun 2023 ramai dicari warga. Bermacam model karakter kelinci disiapkan untuk perayaan Imlek tahun 2023. Pernak-pernik kelinci dengan berbagai model karakter ramai dijual pada sebuah pasar modern di Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Perhitungan atau penanggalan Tionghoa sio kelinci ditetapkan pada Imlek tahun 2023. Penanggalan Tionghoa menyebutkan sio kelinci merupakan salah satu dari ke-12 sio yang ada dalam penanggalan Tionghoa. Karakter kelinci yang didesain dengan bahan seperti keramik, plastik, dan boneka dibalut dengan warna istimewa memiliki daya tarik dalam persiapan Imlek tahun ini. Menurut kepercayaan Tionghoa, orang yang memiliki sio kelinci ini bersifat pendiam, pemalu, retrospektif, dan bertenggang rasa maksud kami. Tidak hanya orang yang memiliki sio kelinci saja, beragam orang Tionghoa turut tidak ketinggalan dalam berburu pernak-pernik kelinci tersebut. Pernak-pernik kelinci dengan beragam modelnya dijual mulai dari harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung model dan bahannya. Salah seorang pengunjung pasar modern bernama Vivian mengatakan pada perayaan Imlek kali ini ia bersama keluarganya mencari pernak-pernik Imlek untuk mengganti suasana baru sesuai sio yang jatuh pada Imlek tahun 2023. Pernak-pernik buat Imlek. Nah, apa yang menarik? Karena tahun ini tahun kelinci, jadi kita ganti suasananya ke yang ada model-model kelinci. Nah, harapan pada tahun ini seperti apa, Bu? Supaya sehat-sehat semuanya, rezeki juga lancar. Pada perayaan Imlek, pernak-pernik seperti lampion tidak pernah absen. Berbagai model pernak-pernik Imlek terus menghiasi perayaan Imlek pada setiap tahunnya. Pemirsa, omset industri rumahan pengrajin hio meningkat tajam menjelang perayaan Imlek 2023. Penggunaan hio meningkat berbagai melengkapi dalam ritual ibadah. Produksi hio meningkat pada industri rumahan yang berada di Jalan Sunggal, Medan, Sumatera Utara kemarin. Meningkatnya permintaan hio dari berbagai daerah membuat pelaku industri rumahan pengrajin hio menambah produksinya. Hal ini terjadi 2 pekan menjelang perayaan Imlek tahun 2023. Industri rumahan yang berada di Gang Mangga ini memproduksi hio naga dari ukuran kecil hingga ukuran besar yang memiliki ketinggian seperti orang dewasa.
Hiyo dijual dari mulai harga termurah Rp20.000 hingga ukuran besar dijual dengan harga Rp350.000. Hiyo sendiri merupakan dupa yang diproduksi dari bahan serbuk kayu yang memiliki khas tersendiri. Kebanyakan warga keturunan Tionghoa memaknai hiyo dalam prosesi sembahyang atau ritual keagamaan. Pada saat perayaan Imlek, hiyo lebih banyak digunakan oleh warga keturunan Tionghoa dalam ritual keagamaannya. Proses pembuatan hiyo yang masih menggunakan metode lama ini cukup menarik. Kebanyakan hiyo diproduksi dengan ciri khas gambar naga ini diproduksi dengan berbagai tahap. Pada tahap pertama, pembuatan hiyo dilakukan dengan pembentukan serbuk kayu yang polos. Selanjutnya, batangan serbuk kayu yang polos tersebut diberi hiasan gambar naga yang menggunakan cetakan naga yang telah disediakan sesuai ukuran batang hiyo. Usai pembuatan gambar naga tersebut, hiyo sendiri memasuki proses pewarnaan. Warna hiyo dibuat sedemikian rupa dengan varian warna mencolok dan tetap memiliki warna yang khas, yaitu warna merah. Walaupun sebagai industri rumahan, pelaku pengrajin hiyo memproduksinya dengan rapi dan berkualitas. Pemesan hiyo produksi industri rumahan ini hingga mencapai luar Kepulauan Sumatera. Pengrajin hiyo industri rumahan bernama Akhyang mengatakan pada perayaan Imlek tahun 2023 ini, pemesanan hiyo lebih meningkat. Paling banyak dia di akhir tahun ini lah, 2 minggu sebelum Imlek ini yang puncak-puncaknya. Tahun semalam dibanding tahun ini lebih ada peningkatan. Karena ada kira-kira ada kebebasan lagi. Kebebasan untuk berkumpul gitu. Tahun ini dengan sebelum Covid memang berimbang lah. Kalau Covid itu mungkin bisa turun 40% gitu. Pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, khususnya Sumatera Utara, omset industri rumahan pengrajin hiyo turun hingga mencapai 40%. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara mengumumkan hasil seleksi tertulis perekrutan panitia pemilihan suara PPS pada tanggal 16 Januari 2023 tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah 766 orang peserta calon PPS mengikuti seleksi tertulis CAT dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Januari kemarin, akhirnya KPU Labuhan Kabupaten umumkan sebanyak 642 peserta dinyatakan lulus dan tidak lulus sebanyak 69 peserta. Sedangkan sebanyak 55 peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir pada pelaksanaan ujian CAT tersebut. Pelaksanaan tahapan ujian lanjutan KPU Labuhan Batu Utara merencanakan melaksanakan ujian lanjutan pada tanggal 18 sampai 20 Januari mendatang di 2 zona lokasi dengan waktu yang bersamaan sesuai jadwal pelaksanaan perekrutan Badan Ad Hoc. Komisioner Divisi Sisdik Farmas dan SDM KPU Labuhan Batu Utara, Sabrul El Fauzi mengharapkan kepada warga agar memantau proses rekrutmen calon PPS ini dan memberi tanggapan sampai batas waktu 1 hari sebelum pelantikan anggota PPS pada tanggal 23 Januari tahun 2023 akan datang. Menghasilkan 642 peserta yang lulus tes CAT. Adapun yang tidak hadir itu ada berjumlah 55, sedangkan yang tidak lulus itu ada jumlahnya 69 orang. Nah, tes lanjutan insya Allah pasca pleno malam tadi kami akan melaksanakan di 2 zona. Zona pertama itu ada di kantor KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun zona kedua insya Allah kita akan laksanakan di Aula Kantor Camat Aik Natas. Pelaksanaannya insya Allah akan kita laksanakan dari tanggal 18 hingga tanggal 20 sesuai dengan timeline pelaksanaan perekrutan Badan Ad Hoc PPS Pemilu tahun 2024. Pemirsa, guna mensukseskan jalannya pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pematang Siantar melakukan perekrutan anggota panitia pemungutan suara PPS.
Sebanyak 380 calon anggota PPS mengikuti tes wawancara di kantor KPU Pematang Siantar yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 17 tahun 2023. Tes wawancara ini dilakukan setelah 380 calon anggota PPS ini lolos pada tahapan administrasi dan ujian tertulis yang telah dilakukan sebelumnya. Ketua KPU Pematang Siantar Daniel Cibarani menjelaskan, dari 380 calon anggota PPS yang akan mengikuti seleksi tes wawancara ini, sebanyak 159 orang nantinya akan ditetapkan sebagai anggota PPS dan akan ditugaskan di 53 kelurahan yang ada di Kota Pematang Siantar. Kepada calon panitia pemungutan suara untuk melaksanakan tahap pemilihan di tingkat kelurahan, jumlah PPS yang kita butuhkan 159 orang untuk bertugas di 53 kelurahan. Tahapan ini sudah berlangsung dari mulai bulan Desember, kita mengumumkan dan membuka pendaftaran. Lalu kita laksanakan penelitian administrasi sampai tanggal 2 Januari. Lalu kita lakukan ujian tertulis dengan metode CAT pada tanggal 8, 9, 10 Januari. Hari ini tanggal 15, 16, 17 kita laksanakan ujian wawancara terhadap peserta. Tahapan perekrutan calon anggota PPS ini telah dilaksanakan dari sejak bulan Desember 2022 lalu, yakni mulai dari seleksi administrasi serta ujian tertulis hingga saat ini memasuki tahapan tes wawancara. Sementara syarat untuk menjadi anggota PPS ini terdaftar sebagai warga Kota Pematang Siantar dan minimal berusia 16 tahun. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten melalui Panitia Pengawas Kecamatan buka pendaftaran rekrutmen calon anggota pengawas kelurahan dan desa Selabuhan Batu Utara. Sejak tanggal 14 sampai 19 Januari tahun 2023 mendatang, Panwascam di 8 kecamatan sekabupaten Labuhan Batu mulai buka pendaftaran perekrutan balon anggota PKD di setiap sekretariatan Panwascam, di mana anggota PKD tersebut akan mengisi jabatan anggota PKD di 90 kelurahan dan desa Selabuhan Batu Utara sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten di tingkat kelurahan dan desa pada saat melaksanakan pengawasan proses tahapan pemilu tahun 2023 mendatang. Ketua Bawaslu Labuhan Batu Utara Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa Bawaslu Labuhan Batu Utara bekerjasama dengan Panwascam saat ini sedang membuka pendaftaran balon PKD di mana hingga tanggal 19 kuota terpenuhi maka pendaftaran ditutup. Namun bila kuota tidak terpenuhi maka dilakukan perpanjangan pendaftaran. Mengumumkan pendaftaran dan sekarang masuk pada tahapan penerimaan pendaftaran administrasi. Sesuai dengan juknis pada tanggal 19 Januari nanti mereka akan lihat kelengkapan administrasinya, bila mana terpenuhi syarat dan kuota mereka akan tutup, tapi bila mana kuota belum terpenuhi mereka akan melakukan perpanjangan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiring. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.